Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dion Sudirman. Di video kali ini, saya membawakan materi yang sangat menarik, yaitu analisis sekuritas. Biar tidak penasaran, kita langsung saja kepada pembahasannya. Di sini ada prinsip-prinsip analisis sekuritas, yang mana di dalamnya ada investasi dalam sekuritas memberikan prospek bahwa suatu jumlah yang relatif kecil dapat tumbuh menjadi jumlah yang cukup besar nantinya, sehingga akan menarik bagi investor, institusi, korporasi maupun individual. Dan dalam analisis sekuritas ini, tentu keberhasilan dalam pasar sekuritas ini tergantung dari pemilihan kepandaian kita dalam memilih sekuritas. Tentu akan ada kehati-hatian dan penentuan waktu pasar yang tepat melalui analisis sekuritas yang mantap. Dan pada pokoknya, analisis sekuritas meliputi pengumpulan informasi, mengaturnya dalam format yang logis dan menggunakan untuk menentukan nilai intrinsik ataupun intrinsic value dari suatu saham. Kita lanjut. Nilai intrinsik. Nah, nilai ini memberikan ukuran mengenai nilai dasar dari suatu saham dan merupakan standar untuk mempertimbangkan apakah saham tersebut dinilai terlalu rendah ataupun dihargai secara wajar, bahkan apakah nilai saham ini dihargai dengan nilai yang cukup besar, bahkan lebih besar. Dan seorang investor akan membeli saham jika harga pasarnya yang berlaku tidak melebihi nilai intrinsiknya, yang mana nilai intrinsik tersebut tergantung dari beberapa faktor. Di antaranya perkiraan aliran kas, yaitu mendatangkan dari saham itu, yakni jumlah dividen dan diharapkan diterima investor, dan perkiraan harga saham pada saat dijual nantinya. Adapun pada tingkat diskon, yang mana digunakan untuk mengkonversi aliran kas mendatang menjadi VV. Dan ada faktor terakhir, yaitu besarnya risiko yang mana terkandung dalam memperoleh tingkat prestasi atau penghasilan yang diharapkan. Analisa sekuritas yang tradisional biasanya menggunakan pendekatan dari atas ke bawah ataupun top and down dengan urutan dimulai dengan analisis ekonomi dan dilanjutkan dengan analisis industri dan diakhiri dengan analisis fundamental serta analisis teknikal, yang mana nanti kita akan bahas di video kali ini juga, yaitu analisa mengenai keadaan keuangan perusahaan dan perilaku saham yang dianalisa. Kita lanjut kepada analisis fundamental. Nah, ini tentu merupakan studi tentang keadaan keuangan dari suatu perusahaan yang memungkinkan pemahaman mengenai perilaku saham yang dikeluarkan. Dan asumsinya adalah bahwa nilai suatu sekuritas dipengaruhi oleh prestasi keuangan dari perusahaan yang mengeluarkan sekuritas tersebut. Dan prestasi keuangan perusahaan menyangkut penghasilan yang dijanjikan ataupun expected return dan risiko yang dihadapi. Analisis fundamental ini adalah penelitian dalam bentuk fundamental ataupun basically dalam menentukan nilai suatu sekuritas, yang mana analisa ini mempelajari data industri, perusahaan, penjualan, kekayaan, mendapatkan produk, dan penyerapan pasar, evaluasi manajemen perusahaan, perbandingan dengan persaingan, serta di dalamnya memperkirakan nilai intrinsik dari saham perusahaan tersebut. Kemudian mempelajari hubungan harga saham dengan kondisi perusahaan. Tentu di dalamnya terdapat 3 aspek yang dapat kita pakai sebagai rujukan untuk menganalisis secara fundamental. Di antaranya yaitu analisis ekonomi makro, analisis industri, dan ada juga analisis perusahaan melalui laporan keuangan. Dan analisis secara fundamental ini dapat digunakan untuk melihat nantinya di mana tingkat perkembangan perekonomian pada suatu lembaga
ataupun negara, dan analisis ekonomi makro. Di sini itu yang menyangkut menilai keadaan ekonomi makro dan pengaruh potensialnya terhadap hasil sekuritas. Perilaku ekonomi tercermin dalam konjunktur ataupun business cycle yang merupakan indikasi perubahan dalam kegiatan ekonomi keseluruhan selama waktu tertentu. Dan pada ekonomi makro ini ada ukuran konjunktur. Konjunktur yang menyangkut kehidupan bisnis, itu adalah produk nasional bruto ataupun GDP. Dan ada juga produk industri ataupun IP. GDP ini menunjukkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama jangka waktu 1 tahun. Dan IP ini merupakan ukuran waktu, ukuran kegiatan ataupun hasil produksi dari bidang industri yang tentu dalam naungan perekonomian. Dan GDP dan IP ini bergerak naik dan turun bersama konjunktur dan beberapa kegiatan dan kebijakan ekonomi yang nantinya memberi pengaruh pada perekonomian AI. Di antaranya kebijakannya ada kebijakan fiskal, yaitu tentang perpajakan, pengeluaran rutin dan pembangunan, pengelolaan hutan dalam dan luar negeri. Dan ada juga kebijakan moneter, perkreditan, pengaturan uang yang beredar, suku bunga, dan ada juga faktor lainnya yang mana di dalamnya ada pengeluaran konsumsi masyarakat, investasi perusahaan, biaya energi, dan lain-lain. Dan di sini ada juga nilai analisis perekonomian yang ekspensif atau konjunkturnya itu naik, dipengaruhi kebijakan pajak yang longgar atau pengeluaran pemerintah yang meningkat, suku bunga yang rendah, dan perkreditan yang mudah. Hal ini tentunya akan meningkatkan pengeluaran konsumsi masyarakat dan kenaikan investasi. Sedang perekonomian koordinasioner itu konjunktur turun dipengaruhi kebijakan yang sebaliknya. Dan inflasi selain penurunan pendapatan real masyarakat dan laba real, perusahaan juga akan menaikkan suku bunganya. Kenaikan suku bunga ini akan berpengaruh terhadap return obligasi, yang mana saham peredaran dan tabungan membaik, namun membuat daya tarik saham menurun. Ada beberapa faktor yang berperan dalam menganalisis secara ekonomi makro. Di antaranya itu adalah inflasi, yang mana tak asing tak bukan itu terjadinya peningkatan. Apabila ada inflasi ini dapat dikatakan sebagai peningkatan atau kenaikan harga barang atau jasa suatu periode tertentu sebagai akibat dari diantaranya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, dan penurunan mata uang rupiah terhadap mata uang asing, pertambahan uang beredar, dan melampaui produksi barang ataupun jasa yang tersedia. Jika suatu negara mengalami tingkat inflasi yang sangat tinggi, maka risikonya nantinya akan berpengaruh. Di antaranya itu nilai investasinya akan terpangkas, menurunkan risiko mendapatkan real investasi. Untuk suatu perusahaan, inflasi yang tinggi tentu akan meningkatkan pendapatan maupun biaya sebuah perusahaan. Jika mana peningkatan biaya lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatannya, maka akan mempengaruhi sebuah profit. Dan situasi ini tidak menguntungkan bagi sebuah investor ataupun di dunia investasi. Selain inflasi ada juga tingkat suku bunga, yaitu suku bunga ini dalam kondisi suku bunga yang tinggi, yang mana pihak investor lebih tertarik untuk menginvestasikan dananya di bank daripada investasi di pasar modal. Bagi perusahaan ataupun emiten, suku bunga yang tinggi akan menaikkan beban bunga dan biaya produksi serta harga jual produk yang mempengaruhi volume penjualan. Pada gilirannya akan berpengaruh pada tingkat profitabilitas. Selain itu juga GDP dalam jumlah seluruh barang dan jasa yang produksi oleh suatu negara, baik oleh perusahaan dalam negeri maupun asing yang beroperasi di dalam negeri pada suatu waktu tertentu. GDP ini merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang mana karena jika GDP atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ini merupakan sinyal yang baik untuk berinvestasi di negara tersebut.
dan tingkat pengangguran dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat gambaran perekonomian suatu negara, yang mana tingkat pengangguran ini dalam keadaan krisis ekonomi pengangguran meningkat. Sebaliknya, jika terjadinya pertumbuhan ekonomi, akan terjadi pool kapasitas produksi barang ataupun jasa. Hal ini karena hampir semua tingkat kerja terserap. Indikator ini juga dapat digunakan sebagai dasar berinvestasi di suatu negara, yaitu apakah cukup tersedia tenaga kerja ataupun sebaliknya kekurangan tenaga kerja. Karena pengangguran secara tidak langsung berhubungan dengan daya beli. Nah, itu pengaruh. Kita lanjut kepada defisit anggaran. Nah, didasarkan oleh neraca pembayaran suatu negara terhadap aktivitas ekonomi internasional, kemampuan suatu negara untuk anggaran belanjanya dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat perkembangan perekonomian suatu negara. Dari ketidakmampuan membiayai kebutuhan rutinnya saja dapat dinilai kekuatan negara tersebut dalam perdagangan internasionalnya. Kita lanjut pembahasannya kepada analisis industri. Nah, analisis ini menyangkut studi mengenai industri, di mana suatu perusahaan beroperasi dan prospek industri tersebut di masa depan. Industri ini terdapat dari perusahaan yang memproduksi barang ataupun jasa yang sejenis. Dan analisis industri ini dilakukan karena harga saham yang dipengaruhi oleh keadaan industri. Jika masa depan industri baik, maka prospek perusahaan yang menjadi bagian dari industri juga baik. Analisis industri akan memberikan pemahaman tentang sifat dan operasi suatu produksi yang dapat digunakan untuk memproduksi prospek pertumbuhan perusahaan serta prestasi saham-sahamnya. Dan informasi yang diperlukan investor tentang industri adalah diantaranya sifat industri, tingkat pengaturan, peranan serikat pekerja, pengaruh teknologi, hubungan dengan kekuatan ekonomi, keadaan finansial dan operasi. Selain itu ada juga di sini analisis perusahaan yang bukan ini merupakan hal yang penting juga, yang mana analisis ini bagi sebuah investor karena tidak selamanya perusahaan yang selama ini dianggap besar, kita anggap besar, merupakan perusahaan yang layak untuk berinvestasi. Jadi perusahaan besar bukan sebuah penentu untuk kita terjun berinvestasi di dalamnya. Ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan dan analisis terlebih dahulu untuk mendapatkan sebuah profit dari analisa tersebut. Dalam hal ini perlu melakukan analisis tentang kinerja prospek perusahaan tersebut terlebih dahulu sebelum berinvestasi. Dan salah satu alat untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan adalah penilaian melalui laporan keuangannya. Jadi kita ini sebelum berinvestasi bisa melihat dari laporan keuangannya apakah berjalan secara lancar sebuah perusahaan ini, apakah tidak, apakah ada kemacetan dalam hal apapun lah itu yang menyebabkan kurang maksimalnya profit nantinya dalam berinvestasi. Kita lanjut. Model dalam analisis fundamental. Model yang populer diantaranya ada pendekatan FAIR atau Price Earning Ratio, pendekatan dividen yield, ataupun dihitung dengan membagi dividen yang diharapkan dengan harga pasar saham. Dan ada juga pendekatan net asset value, membagi net aset perusahaan dengan jumlah lembar saham yang beredar. Itu pendekatan PER atau Price Earning Ratio, yang mana memperkirakan atau memprediksi tingkat yang tingkat-tingkat yang ada di sini. Dan juga average earning yang diperkirakan itu rumusnya seperti ini. Dan adapun PPRS sungguhnya itu rumusnya seperti ini.
Baik, kita lanjut. Hasil dari perbandingan yang digunakan analisis fundamental adalah, nah ini merupakan hasilnya dari yang tadi. Mohon maaf. Di sini juga saya membawakan analisis teknikal yang mana analisis pasar ataupun sekuritas yang memusatkan perhatian pada indeks saham ataupun harga statistik pasar lainnya dalam menemukan pola yang memungkinkan dapat diprediksikan dari gambaran yang telah dibuat. Analisis yang menganggap bahwa saham adalah komoditas perdagangan yang pada gilirannya pemerintahan penawaran merupakan manifestasi kondisi psikologis dari pemodal. Baik, mungkin materi yang dapat saya bawakan di video kali ini cukup sekian. Apabila ada sebuah pertanyaan yang perlu didiskusikan, silahkan isi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.